Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan ibadah minggu secara virtual. Saya yakin dan percaya bahwa saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Untuk itu, sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersekutu bersama dengan Dia yang menciptakan kita, yang mengasihi kita. Dan mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami boleh bersama-sama untuk bersekutu di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian kami. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Bahwa segala yang telah Engkau curahkan kepada kami menjadi satu kehidupan yang baik, yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Bapa, hari ini kami memohon kiranya tuntunan-Mu akan menyertai kami semua. Sehingga ketika kami boleh bersekutu di dalam kami beribadah, Roh Kudus ada di hati kami, dan kedamaian, keamanan, kenyamanan Tuhan berikan kepada kami semua. Kami akan memulai ya Bapa, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, pembacaan introitus pada minggu hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-16, demikianlah firman-Nya untuk kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Itulah introitus yang boleh dinyatakan kepada kita. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 14 bait yang pertama, "Jadilah Tuhan kehendak-Mu." Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan membaca Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 11 yang berbunyi demikian.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa di dalam pengakuan yang boleh kita naikkan kepada Tuhan kita yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Mari kita satu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus atas penyertaan dan pertolongan yang boleh Tuhan berikan di setiap kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bahwa kebaikan-Mu nyata dan ada di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur oleh karena sampai dengan saat ini Bapa kami boleh merasakan akan kehidupan yang baik. Yang semuanya itu oleh karena perkenanan Tuhan. Engkau hadirkan di tengah-tengah hidup kami. Dan kami bersuka cita dengan penuh damai sejahtera menerima anugerah-Mu itu. Dan pada saat ini Bapa kami sungguh menyadari ketika apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah hidup kami terkadang kami melakukan setiap kesalahan-kesalahan yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dosa yang terkadang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena tutur kata kami, sikap kami, bahkan pikiran pemikiran kami. Kami memohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang akan menolong kami semua, mengampuni kami semua. Dan kami dilayakkan menjadi bagian yang baik untuk kami boleh bersekutu di hadapan-Mu. Dan kami dapat memulai kehidupan yang baru dengan lebih baik lagi. Dengan membawa Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Pimpin dan sertai kami Bapa, karena dalam doa yang kami naikkan ini, kami panjatkan dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita merespon pengakuan dosa kita dengan kita menaikkan pujian jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan.
Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah Tuhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan saya selaku dari hambanya, bahwa lewat berita anugerah Tuhan ini, pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, saya mengajak dan mengundang kepada kita semua. Mari kita beri salam kita atau menyapa saudara-saudari kita atau keluarga kita dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Sukacita boleh kita rasakan ketika kita boleh mengungkapkan, menyatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara, artinya kita juga boleh mengasihi dan mengampuni saudara-saudari kita ataupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan saat ini mari kita mendengarkan akan petunjuk dari Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya ke-19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah petunjuk hidup baru yang disampaikan kepada kita dan mari kita melaksanakan dan melakukan akan petunjuk Tuhan yang baik ini sehingga Kristus Yesus ada di dalam kehidupan kita dan kita diberkati oleh karena kebaikannya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mengangkat satu pujian untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari firman-Mu, pelita bagi kakiku. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus tercurah kepada kita semua dan kita dapat mengerti firman yang akan disampaikan kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami telah siap untuk menyambut kebenaran firman. Urapi kami Bapa, sehingga kami dapat mengerti akan bagian yang baik yang boleh Tuhan firmankan kepada kami. Dan firman-Mu itu boleh menjadi pelita yang terang untuk menuntun setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini
urapilah dengan kuasa-Mu, sehingga yang keluar dari bibir dan tutur katanya adalah semuanya itu daripada kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dengan kita membuka dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan firman ini untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Itulah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama, ada satu hal yang boleh kita angkat, yaitu kebersamaan atau bersama. Bersama berarti suatu hal yang baik, hal yang indah, hal yang bisa memudahkan di dalam setiap pekerjaan kita, karena bisa secara ringkas, secara cepat dilakukan kalau bersama-sama. Dan bisa juga itu menjadi satu hal yang besar. Karena di dalam kebersamaan saudaraku itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah tentu pada saat ini, ketika kebersamaan itu membuat kita semakin mudah, membuat hal yang baik, hal yang indah. Namun terkadang, kebersamaan itu saudaraku bisa saja tidak bersama. Bingung ya, kebersamaan itu bisa saja tidak bersama. Artinya apa Pak Pendeta? Ya, kebersamaan itu bisa saja tidak bersama oleh karena jika kita berada di satu tempat yang sama, atau di dalam waktu yang sama, melakukan hal yang sama, tetapi belum tentu menunjukkan kebersamaan. Jadi itu yang saya maksud ketika ada dalam kebersamaan, bisa saja tidak ada dalam bersamaan, di mana ketika kita melakukan hal yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi kadang ada satu hal yang menunjukkan tidak ada kebersamaan. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini terletak pada suatu persoalan atau di tengah-tengah kehidupan kita yang menjadi kebutuhan yang sering kita alami. Seandainya salah satu anggota menghadapi kesukaran, pertanyaannya apakah yang lain siap mengulurkan tangan? Yang dalam artinya mau memberi pertolongan.
Inilah yang menjadi bagian kita untuk kita renungkan di dalam kebersamaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengilustrasikannya begini. Ada seseorang atau keluarga, sebut saja keluarga, berangkat dari Gilimanuk ke Denpasar menaiki mobil SUV. Pada jam yang sama, yaitu waktu yang sama dan tujuan yang sama ke Denpasar. Lalu ada juga keluarga yang lain, dia berangkat juga dari Gilimanuk, tujuannya ke Denpasar juga. Waktu yang sama, tetapi dia menaiki bus angkutan. Lalu ada lagi seorang keluarga berangkat dari Gilimanuk, sama juga tujuannya ke Denpasar, menaiki sepeda motor dalam waktu yang sama, hari yang sama. Semuanya itu bersama-sama, cuman berbedanya ada kendaraan yang digunakan. Ada yang memakai mobil SUV atau ada yang naik bus dan ada yang bawa sepeda motor. Nah, tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari waktu menunjukkan hal yang sama, tujuan yang sama. Karena jam keberangkatannya sama. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berbeda adalah mungkin tibanya sampai di Denpasar berbeda. Mungkin keluarga yang bawa mobil sendiri ya, SUV itu, oh ya sudah, saya mampir makan dulu. Lalu yang naik bus, karena bus itu kan sering berhenti ya menaiki penumpang yang lain, jadi waktunya agak lama juga. Kalau naik sepeda motor, wah bisa selip-selip, keadaan macet bisa langsung ngebut, melewati kendaraan yang lainnya. Keberangkatan sama-sama, tujuan sama, tetapi tibanya berbeda. Nah saudaraku, ini juga menggambarkan bagaimana ketika kebersamaan itu belum tentu bersama-sama. Tetapi kebersamaan itu bisa bersama-sama kalau misalnya Bapak Ibu tahu konvoi ya. Kalau konvoi naik sepeda motor dari Gilimanuk menuju Denpasar. Kalau konvoi ya dia pasti sama-sama. Kalau ada yang lapar ya udah sama-sama makan. Misalnya kendaraan sudah konvoi ada 20 kendaraan, ada yang bannya pecah begitu ya. Ya semuanya berhenti. Ikut menolong bersama-sama lalu berangkat lagi bersama-sama sampai tiba juga bersamaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bagaimana kehidupan pada saat itu dalam firman Tuhan kita hari ini, jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula merasakan bahwa kebersamaan itu ada dan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini terbukti Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kalau kita mau membaca dalam kisah para rasul ini di dalam pasal 2. Mereka dalam kebersamaan ketika mereka ada di dalam persekutuan. Mereka bersekutu bersama-sama, memecahkan roti secara bergantian dan melakukannya bersama-sama. Bahkan mereka pun juga ketika itu jemaat mula-mula mengorbankan apa yang ia miliki untuk menolong orang lain. Ini suatu kebersamaan yang boleh ditunjukkan oleh jemaat mula-mula ketika mereka boleh ada dalam kebersamaan. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini kita boleh melihat bagaimana jemaat mula-mula mereka memiliki kesehatian, sejiwa, dan semuanya itu mereka lakukan bersama-sama. Tapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka mau menolong, memberikan apa yang ia miliki? Kalau kita dalam konteks firman Tuhan ini, mereka menjual apa yang ia miliki, tanah yang dia miliki dia jual, tetapi dia lakukan, atau ladang yang dia miliki dia jual, tapi dia lakukan untuk menolong kehidupan jemaat yang membutuhkan. Dan kalau kita melihat ke belakang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga ada di tengah-tengah kehidupan kita pada saat itu di jemaat mula-mula, di tengah-tengah GKPB. Ada sebagian keluarga yang
sungguh senantiasa bukan menunjukkan akan kehebatannya, kemewahannya, merelakan tanahnya untuk dijadikan gereja, tempat ibadah. Atau mau membagikan, yaitu menjual tempatnya, tempat tinggalnya atau tanahnya untuk dijadikan gereja. Dan dia lakukan semuanya itu oleh karena kasih yang besar. Untuk dia dapat lakukan melayani. Oleh karena Tuhan menolongnya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah juga bagaimana ketika jemaat mula-mula melakukan hal yang demikian. Mereka di dalam kebersamaannya ketika ada jemaat yang susah, mereka berusaha untuk menolongnya. Yang artinya bahwa bukan semata-mata untuk menunjukkan kekayaan yang ia miliki. Namun oleh karena sebagian orang dalam kemiskinan dan bisa jadi ada dalam penganiayaan, oleh karena itulah mereka yang mampu memiliki hati untuk menolong yang tidak mampu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita juga. Bahwa yang kaya tidak hidup dalam kemewahan, yang miskin tidak hidup dalam kekurangan. Tetapi setiap kita akan mendapati bahwa kebutuhannya akan tercukupkan. Itu yang terpenting. Bahwa dalam setiap kehidupan kita itu selalu tercukupkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh sebagian jemaat untuk membagikan, memberikan apa yang memiliki untuk menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentu mereka memberikannya dengan keyakinan bahwa mereka tidak diabaikan, apalagi disisihkan. Artinya orang-orang yang ada dalam kesusahan, yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, mereka bukan harus diabaikan, apalagi disisihkan. Tetapi yang perlu disisihkan itu adalah apa yang kita punya. Harta yang kita punya, kita sisihkan untuk mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan keadaan ini juga boleh mengingatkan kepada kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, kita harus melihat sekitar kita. Bahwa apa yang kita miliki, ketika ada seorang di antara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, mari kita mampukan untuk kita mengulurkan tangan kita, menolong dan membantu mereka. Bukan oleh karena unjuk akan kehebatan, kemewahan kita. Atau juga menunjuk pada bagaimana kita ingin mendapatkan pengasihan dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena inilah pekerjaan Tuhan untuk kita boleh melayaninya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah kebersamaan ini, maka Tuhan memfirmankan kepada kita, di dalam Inturitusnya dikatakan bahwa jangan sekali-kali kita menolak akan Tuhan. Bahkan jangan sekali-kali kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tetapi terimalah setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, baik orang itu kekurangan, baik orang itu dengan penuh kebaikan. Marilah kita wujud nyatakan bahwa pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh hidup bersama-sama. Sehati, sejiwa, dan ada dalam kebersamaan untuk menolong sesama. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kebersamaan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula jelas tidak terjadi secara natural saja. Tetapi karena kita tahu manusia cenderung mempertahankan harta bukan membagikannya. Jadi sangat jelas ketika jemaat mula-mula melakukan yang sebaliknya. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah dari sinilah saudaraku kita boleh melihat mengapa jemaat mula-mula
dapat melakukan sebaliknya ketika manusia cenderung untuk mempertahankan harta. Tetapi ia mampu di dalam kebersamaannya mau berbagi satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ini oleh karena adanya sikap hati yang benar. Di dalam kebersamaan itu yang menentukan akan sikap hati yang benar itu bukan berarti bahwa ketika ada satu orang yang mau memberikan tetapi yang lain, ya sudah, saya mau ikut-ikutan saja. Tidak. Tetapi oleh karena semuanya itu memiliki sikap yang betul-betul menunjukkan apa yang sudah Tuhan nyatakan. Bahwa Injil itu telah dinyatakan kepada mereka dan betul-betul mereka memahaminya. Bahwa kasih itu harus dinyatakan. Sehingga itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika dia mau berbagi apa yang dimilikinya oleh karena sikap hati yang benar. Nah, ini juga saudaraku yang harus kita miliki. Memiliki sikap hati yang benar agar ketika manusia yang cenderung untuk mempertahankan harta yang dia miliki, kita tidak terbawa oleh suasana itu. Tetapi kita terbawa oleh karena seperti jemaat mula-mula yang senantiasa melakukan hal yang terbaik karena sikap hati yang benar untuk dapat saling berbagi. Dan yang kedua adalah kenapa jemaat mula-mula dapat melakukan hal yang demikian. Seperti yang saya katakan tadi, oleh karena anugerah di dalam Injil itu telah tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak segan-segan ketika ada orang yang membutuhkan. Mereka betul-betul bergandengan tangan, bersatu hati. Menolong kepada orang yang membutuhkan. Ini sungguh memberikan satu dampak yang besar ketika Kristus bangkit. Karena ketika ia bangkit, itu menjadi suatu peristiwa yang membawa satu perubahan di dalam kehidupan manusia. Bahwa di dalam kebangkitannya, bahwa Tuhan itu senantiasa ada dan hidup di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan inilah yang boleh juga dinyatakan, sehingga jemaat mula-mula memiliki hati untuk dapat saling berbagi di dalam kebersamaan. Tidak hanya satu dua orang, tetapi di dalam kebersamaan. Dan yang terakhir adalah ketika jemaat mula-mula dapat melakukan hal yang demikian oleh karena kepimpinannya yang sangat baik. Ini terbukti Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan ketika jemaat mula-mula itu menjual ya ladangnya, menjual setiap tanahnya, lalu hasilnya itu dibawa kepada kaki rasul, di depan kaki rasul. Di ayat yang ke-37 ya. Yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Ini membuktikan bagaimana setiap kepemimpinan dari seorang hambanya mampu membawa dampak yang baik untuk kehidupan umatnya. Dan ini juga akan membawa kehidupan yang baik ketika di dalam setiap kepemimpinan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Baik di keluarga kita, dalam gereja kita. Hendaklah senantiasa kita meyakinkan bahwa pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan kita juga boleh menyatakan itu, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi setiap orang yang membutuhkannya. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang perlu kita teladani. Bahwa di dalam sebuah kebersamaan itu, hendaklah kita menunjukkan akan kebersamaan kita. Dan dalam kebersamaan itu janganlah kita menolak setiap orang yang lain. Ataupun kita tidak mau mendengar setiap perkataan orang lain. Tetapi dalam kebersamaan itu, hendaklah kita satu dengan yang lainnya. Saling mengerti, saling mendengar, saling menerima. Maka kita akan ada utuh di dalam satu kesehatian, dalam kesejiwaan. Dan kita boleh menjadi berkat, membawa segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Itulah firman yang boleh dinyatakan kepada kita semua.
Mari kita tegakkan kesehatian kita, kesejiwaan kita, untuk kita melihat bersama-sama akan kehidupan kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan mari kita lakukan itu. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat disilahkan duduk. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita bahwa kebaikan-Mu ada nyata dalam hidup kami. Hari ini Bapak, kami menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu kasih kudus. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami, menolong dan menguatkan pribadi lepas pribadi dari masing-masing kehidupan keluarga kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu itu selalu nyata dan ada. Dan biarlah semuanya itu ada di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami merasakan dekapan dan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi hidup keluarga kami Bapa, agar diberikan kerukunan dan kedamaian, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau atas kebaikan yang boleh Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan berikanlah kepada kami juga Bapa suatu kecukupan, kebutuhan dalam hidup pribadi lepas pribadi kami, agar kami sungguh dilayakan dan kami dapat keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Kami membawa doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, untuk saudara kami yang dalam masa pemulihan dari sakit yang dialaminya. Hamba-Mu Ibu Sucipta. Kami yakin dan percaya hamba-Mu Ibu Sucipta Tuhan boleh pulihkan, dan dalam hari-hari ini Tuhan boleh nyatakan dengan mujizat dan kuasa Engkau akan memulihkan dan menyembuhkannya. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu itu ada dan nyata. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami, Bapak Penginjil Made Satria Wiradharma dan Putu Ana Oktaviana. Oleh karena Tuhan boleh anugerahkan pada tanggal 7 yang lalu, seorang anak telah lahir bernama Gede Arya Dharmasena. Kami turut bersuka cita, kami turut bersukaria, karena Engkau boleh menolong di dalam persalinan, sehingga baik Ibu Ana
dan anaknya Gede Arya boleh ada dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Bapa. Karena anak kami dalam keadaan sehat dan pemulihan dari hamba-Mu Ibu Ana berangsur dengan baik oleh karena Tuhan menyertainya. Berkatilah keluarga kami ini Bapa, sehingga keluarga kami ini dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, hal yang buruk. Tetapi Tuhan akan menjaga dan melindungi. Sehingga keluarga kami ini boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Secara sinodal kami berdoa apa yang telah dipersiapkan oleh panitia maupun setiap persiapan-kesiapan yang ada untuk menyambut sidang sinode nanti. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja dan otoritas-Mu ada di tengah-tengah kami semua. Sehingga GKPB akan betul-betul membawa kedamaian, membawa setiap pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh boleh membawa visi misi yang baik, seperti Kristus yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Berkati hamba-Mu Bapak Bishop Minengaswamu, hamba-Mu Bapak Sekum Pendeta Nyoman Agustinus, dan hamba-Mu Bapak Bendahara Yesus Rama. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu ini boleh tetap memberikan sinergi yang baik untuk melayani, sehingga setiap pemimpin kami ini Tuhan boleh nyatakan dan memberikan kekuatan. Berkati juga setiap kadep, departemen yang ada, kabit, dan staf-staf yang ada di ranah sinodal GKPB. Biarlah mereka bersatu padu untuk dapat membawa GKPB dengan penuh kemuliaan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka damai sejahtera. Oleh karena kami yakin saudara kami yang bersama-sama bersekutu dengan kami, Tuhan boleh layakkan mereka, Tuhan boleh angkat mereka, sehingga mereka akan bersuka cita atas kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami Bapa untuk mereka yang melanjutkan studinya, biarlah pendidikannya tetap terjaga, mereka boleh menggapai setiap cita-cita dan harapannya atas pertolongan yang boleh Tuhan berikan. Bakat, talenta, karunia yang ada, biarlah mereka betul-betul dapat melakukannya itu untuk melayani Tuhan. Sehingga semuanya itu betul-betul boleh berguna bagi kehidupan anak-anak kami ini. Berkati saudara kami juga yang merindukan akan seorang anak, biar Tuhan boleh nyatakan dan datangkan bagi mereka, keluarga kami ini. Dan setiap saudara kami juga saat ini masih dalam keadaan mengandung, biar Tuhan juga boleh menolong dan menjaganya. Terima kasih ya Bapak, inilah doa yang boleh kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Sebagai dasar daripada kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan kita dengan pujian Betapa Hatiku.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kebaikan-kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sepanjang sepekan ini, berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami, baik berkat kesehatan dan berkat-berkat yang lain, dan bahkan berkat keuangan yang Tuhan cukupkan sehingga kami boleh tetap ada hidup di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang baik, yang selalu peduli dengan kami. Kami jemaat-Mu Tuhan membawa persembahan syukur berupa uang persembahan dan uang perpuluhan serta persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan semua persembahan kami ini Tuhan untuk pekerjaan Injil Kerajaan Tuhan di bumi. Bapa di surga, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan, karena kami meminta di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian kita untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian terambil dari Kidung Jemaat 410, bait 1, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Seperti apa yang Tuhan telah firmankan kepada kita, untuk kita tetap ada dalam kesehatian, di dalam kebersamaan kita, dan mari kita wujud nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita.
Sambil bersuka cita, kita menerima berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.